lagi dengan Nextip AI. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur pengaturan ini gitu ya. Apa aja sih yang ada di fitur atau ada di menu pengaturan ini. Nah, kita bisa klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, teman-teman. Ada pengaturan aplikasi, human agent, dan lain-lain gitu ya. Nah, saya jelaskan satu-satu. Di sini ada pengaturan aplikasi. Kita coba klik ya ke pengaturan aplikasi dulu. Kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan gitu ya dari pengaturan umumnya, time zone, bahasa, dan lain sebagainya. Ini kalau mau integrasikan dengan Google Map API Key gitu ya. Terus di sini untuk device API-nya pun teman-teman bisa pilih gitu. Di sini mau menggunakan header XPI atau optional silahkan aja ya teman-teman, bisa disesuaikan. And then di sini juga ada WhatsApp sender dan scraping. Ini untuk broadcast gitu ya, untuk pengiriman itu bisa di set juga di sini pengaturannya. Kalau sequence itu urutannya satu persatu, kalau spin itu di spin, diputar berarti ya. Nah, kalau random itu acak gitu ya untuk pilih device-nya. Seperti itu. Nah, di sini juga untuk scraping-nya bisa diatur gitu ya. Cegah duplikat saat scraping. Ini dicegah atau diizinkan hanya ada WhatsApp atau semua nomor WhatsApp itu tinggal dipilih aja ya sama teman-teman. Ini tinggal disesuaikan aja. Jadi yang ada di ini sebenarnya yang ada di pengaturan general setting ini kembali lagi ya kebutuhan dari teman-teman ya seperti apa, tinggal disesuaikan aja seperti itu. Ini tinggal pesannya pun bisa diaktifkan ya teman-teman ya, nama akun silahkan aja atau nama device atau pakai custom sendiri gitu. Nah, di sini nanti tinggal disesuaikan aja kalau teman-teman ada signatur pesannya gitu. Misal di sini saya tambahin sales gitu ya, atau di sini tambahin aja Nextip AI kayak gitu. Ini kembali lagi mau digunakan atau enggak silahkan ya teman-teman. Terus di sini teman-teman juga ada punya local API key. Ya, ini nanti digunakan teman-teman untuk integrasikan ke API gitu sebenarnya gitu. Nanti kan kalau teman-teman mau integrasikan ke API platform lain itu biasanya perlu gitu ya local API key ini gitu. Nah, teman-teman nanti dapatkannya di sini begitu. Jadi tinggal disesuaikan aja jika nanti suatu saat teman-teman butuh gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke fitur selanjutnya itu ada human agent. Nah, human agent ini nanti teman-teman untuk menambahkan CS ya, CS atau human agent atau sales dan lain sebagainya. Itu intinya human agent ini untuk tim teman-teman gitu ya, bisa tambahkan di sini gitu. Tinggal ditambah agentnya ada di sini, namanya apa, emailnya apa, terus ya nanti di sini juga nomor teleponnya apa gitu ya. And then di sini bisa dibuatin juga akun loginnya, passwordnya tinggal ditambahin aja sama teman-teman. Nanti dia login menggunakan email dan password yang sudah ditentukan sama teman-teman ini gitu. Nah, di sini ada pilihan akses dan role-nya gitu ya. Jadi nanti role-nya itu bisa disesuaikan. Nah, di sini ada role-nya administrator atau nanti teman-teman bisa buat dulu role-nya di role permission ini gitu. Nah, nanti saya jelaskan ya. Kita lanjut dulu ke sini. Nah, kalau di sini kan baru ada administrator ya. Nanti teman-teman bisa tambahin juga role sesuai dengan yang teman-teman mau tambahkan. Jadi ada permissionnya juga, limitasi ke fitur ini dia boleh atau enggak gitu ya. Nanti bisa saya jelaskan di pengaturannya itu. Nah, setelah itu di sini bisa dipilih bisnisnya itu dia mau punya akses ke bisnis mana aja. Jadi kan teman-teman di sini ya bisa dalam satu akun ini, dalam satu akun teman-teman ini ya, satu profile ini, nanti teman-teman bisa buat beberapa bisnis. Contoh waktu teman-teman register kan itu teman-teman mendaftarkan bisnis itu gitu ya, bisnis teman-teman yang sekarang gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan bisnis lainnya. Nah, contoh itu nanti teman-teman bisa lihat di halaman ini ya, kelola bisnis. Kita
kita buat dulu profil bisnis. Kan ini bisnis yang sudah teman-teman daftarkan di awal ya. Ini contoh aja namanya ini. Nah, teman-teman bisa buat bisnis lagi di sini kalau teman-teman memang perlu gitu ya. Tapi nanti teman-teman harus beli langganan lagi gitu kalau mau buat bisnis baru gitu. Jadi nanti ada dua pilihan, ada bisnis ini nanti sama ya, nanti kotaknya sama seperti ini. Jadi ada dua pilihan di sini kotaknya gitu. Nama bisnis yang kedua gitu, nanti dia bisa masuk ke sini ataupun ke sini gitu dengan berbeda data tapi tentunya gitu. Jadi gak bakal kecampur antara bisnis ini atau dengan bisnis yang lainnya gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman kegambar ya. Setelah itu kita masuk lagi ke bisnis yang ini. Nah, after itu kita masuk ke tadi ya, pengaturan, ke human agent. Kita tambah, tadi kita baru sampai sini. Nah, nanti tinggal dipilih aja dia mau punya akses kemana gitu. Kalau teman-teman punya dua bisnis, itu dia bisa ada nanti muncul gitu ya. Yang pertama bisnis yang ini, yang awal teman-teman register, sama nanti bisnis yang kedua gitu yang sudah teman-teman buat atau beli lagi gitu ya. Itu bakal muncul. Jadi dia nanti punya akses ke bisnis mana aja. Contoh ke bisnis ini aja. Jadi dia hanya muncul untuk atau hanya bisa akses ke bisnis ini aja kayak gitu. Ini untuk menambahkan bisnis dan human agentnya gitu. Nanti tinggal ditambahkan aja oleh teman-teman. Sangat simpel ya untuk menambahkannya gitu. And then nanti teman-teman kita bisa pindah ke role permission ya. Kita pindah ke role permission. Nah, jadi nanti role permissionnya itu bisa diatur di sini gitu. Nah, di sini kan baru muncul hanya administrator ya, tapi teman-teman pengen tambahin role lainnya. Contoh role-nya itu misal seperti ini gitu ya. Tambah. Nah, sudah ditambah itu teman-teman bisa atur juga permission-nya atau izinnya. Dia tuh bisa akses ke fitur mana aja gitu. Itu bisa disesuaikan sama teman-teman. Contoh di sini kalau saya mau akses, dia tuh hanya bisa akses ini. Contoh ya, human agent, dia fitur human agent dia bisa akses. WhatsApp broadcast dia bisa, upselling bisa, scraping bisa, misalkan ya. Kita contoh aja. Tapi ini sama yang lainnya itu gak bisa. Jadi otomatis kalau human agent yang berrole CS ini, dia hanya bisa punya akses ke fitur-fitur yang kita centang aja di sini gitu. Nanti tinggal disesuaikan aja ya sama teman-teman untuk keterangan permissionnya yang bisa atau tidaknya gitu ya. Nah, itu juga nanti teman-teman bisa atur di sini. Aturnya itu dia hanya bisa, walaupun dia punya fitur punya akses ke WhatsApp broadcast, tapi dia gak bisa ngubah, misalkan gak bisa ngubah data yang ada di broadcast tersebut. Itu bisa aja, itu tinggal dicentang aja atau gak dicentang aja. Dia bisa akses ke WhatsApp broadcast tapi dia gak bisa melihat daftar broadcast. Itu nanti tinggal dicentang aja atau gak dicentang aja kayak gitu. Atau kalau dia bisa ya tinggal dicentang aja. Seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman cukup mengerti apa yang saya maksud di sini. Sebenarnya gampang ya, tinggal dicentang atau enggaknya aja gitu. Untuk akses fitur-fiturnya ini gitu ya, bisa disesuaikan oleh teman-teman gitu. Gampangnya kayak gitu ya. Jadi nanti dia punya akses, kalau dia berrole CS ini atau customer support ini, dia hanya punya akses seperti ini sampai sini aja, berarti kayak gitu. Kembali lagi ini hanya contoh aja. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman, dia punya aksesnya kemana gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita tambah dulu ya. Tambah. Dan nanti teman-teman tinggal atur aja kalau udah gitu ya. Tadi halaman permission di halaman role ini di human agent, pilih human agentnya. Pilih human agentnya, terus klik edit. Nah, terus pilih role ini gitu. Tinggal dipilih mau dia role-nya tuh apa gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya terakhir tuh ada profil ya. Nah, ini profil ya. Ini profil dari teman-teman. Kalau teman-teman mau ubah password, itu bisa aja nanti di sini tinggal diperbarui password teman-teman yang sekarang gitu. Namanya bisa diganti juga, nomor telepon bisa diganti, email bisa diganti gitu ya. Ini
termasuk profile picture pun bisa diganti gitu. Ini ada di pengaturan setting menu ini gitu ya, nanti tinggal disesuaikan aja, mudah-mudahan dimengerti ya oleh teman-teman.